Bismillahirrahmanirrahim. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij alal muslimin. Ya Rabbana Ya Karim, Ya Rabbana Ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in, wa laysa narju siwak, fadril ilahi darak, qabla al-fana wal halak, ya umudun ya wadin, wa malana rabbana siwaka ya hasbana, ya dhal ula wal ghina, wa ya qawiyyu ya matin, nas'aluk wali yuqim al-adla kay nastaqim ala hudakal qawim, wa la nuti'ul la'in. Ya Rabbana Ya Mujib, Anta Sami'ul Gharib, Dhaqal Wasi'ul Rahim, Fanzur ilal mu'minin, Nadratu zilul ana anna wa tudnil muna, minna wa kullal hana, nu'tahu fi kulli hin. Salak bijahil judud wali yuqimul hudud, fina wa yaka fil hasud, wa yadfa'ul dhalimin, yuzilu lil munkarat, yuqimu lis salawat, yamuru bis salihat, muhibbu lis salihin, yuzihu kullal haram, yaqharu kullal tagham, ya'dilu bainal anam, wa yu'minul khaifin. Rabbi isqina ghaitha 'am, nafi' mubarak dawam, yadumu fi kulli 'am, 'ala mamarris sinin. Rabbi isqina ghaitha 'am, nafi' mubarak dawam, yadumu fi kulli 'am, 'ala mamarris sinin. Rabbi isqina ghaitha 'am, nafi' mubarak dawam, yadumu fi kulli 'am, 'ala mamarris sinin. Rabbi ihyina syakirin, wa tawaffana muslimin, wab'ath minal aminin, fi zumrati sabiqin, bijahi Taha Rasul, jad Rabbana bil qabul, wa hab lana kulla sul. Rabbi istajib li amin, ataka rabbi jazil, wa kullu fi'lik jamil, wa fi amalna tawil, fajid ala tami'in. Ya Rabbi dhaqal khinaq, min fi'li ma la yutaq, famnun bifakil ghalaq, liman bidhanbi rahin, waghfir likulli dhunub, wastur likulli uyub, wakshif likulli kurub, wakfi adhal mu'dhiyin, واختم بأحسن ختام، إذا دنا الانصرام، وحان حين الحمام، وزاد راشح الجبين. ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام،
والآل نعم الكرام والصحب والتابعين. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. ماذا يجب عليك لإخواتك وأخواتك؟ Bermula apa itu yang wajib ia di atas engkau bagi saudara engkau dan saudari engkau. Jadi nyo kaitan masalah perkara-perkara yang wajib terhadap saudara urang bagi saudara-saudaranya, yaitu saudara kandung ataupun yang bukan saudara kandung, yang ringan mandum yang tinggal dalam satu tempat, saudara-saudarinya, yang putra yang harus dilakukan oleh seorang orang sebagai bentuk perkara yang wajib ataupun adab yang wajib oleh seorang orang tersebut. Inna aqraban nasi ilaika ba'da walidaika hum ikhwatuka wa khawatuka fa'amal bihadhil adab lita'isha ma'hum fi sururi wa hana'in wa tanala ridha walidaika. Sesungguhnya yang paling tua manusia kepada engkau sesudah dua orang engkau, itu bermula mereka itu saudara engkau dan saudari-saudari engkau. Maka kerjakan olehmu dengan ini segala adab-adab supaya bahwa engkau hidup beserta mereka itu dalam kegembiraan dan kedamaian dan engkau capai akan ridha dua orang tua engkau. Jadi bukan yang paling to manusia dengan saudara orang dengan getanyo adalah saudara-saudara getanyo. Kakak, adik, abang, yang mandum adalah orang yang paling to dengan getanyo. Maka hendaklah getanyo tak kerjakan perkara-perkara yang akan disebutkan ukuran tu dan diusahakan perkara tersebut sehingga getanyo dapat hidup dengan saudara-saudari getanyo dalam kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang dapat mencapai ridha daripada dua orang si. Man putra-putra mentang hal yang akan disebutkan tersebut antahtarimahum fi jami'il ahwali wa an tuhibbahum mahabbatan sadiqah fa anta wa hum min asli wahidin wa hum yuhibbunaka wa yatamannawna sa'adataka fakun ma'ahum daiman fi wifaqin wa ittihadin wahtaris an asbabil khilafi wa nizai. Bahwa engkau hormati akan mereka itu saudara-saudari pada sekalian kondisi-kondisi, dan bahwa engkau cintai akan mereka itu akan sebagai mahabbah yang benar. Fa anta wa hum min aslin wahidin, maka bermula engkau dan mereka itu daripada asal yang satu. Jadi yang pertama adalah hendaknya kita dapat hormati orang-orang saudara-saudari getanyo tersebut dengan penghormatan yang sebenar-benarnya. Artinya bukan ke penghormatan yang dibuat-buat yang tidak benar, tapi penghormatan yang shadiqah, penghormatan yang sebenarnya. Bahkan getanyo harus hormati orangnya, yaitu saudara-saudari getanyo yang terlebih utama. Karena getanyo dan urungnya adalah dari asal yang satu, jadi dari urunci yang satu, dari urunci yang sama. Maka hendaknya getanyo tak hormati urungnya. Wahum yuhibbunaka, dan bermula mereka itu mencintai oleh mereka itu akan engkau. Wa tamannawna sa'adataka, dan bercita-cita oleh mereka itu akan kebahagiaan engkau.
Jadi orangnya juga adalah orang-orang yang mencintai kitanya, orang-orang yang sayang kepada kitanya, dan orangnya juga bercita-cita untuk dapat membahagiakan kitanya. Maka oleh karenanya hendaknya kitanya juga dapat menghormati saudara-saudari kitanya tersebut. Fakun ma'ahum daiman fi wifaqin wa ittihadin. Maka adalah engkau beserta mereka itu selama-lamanya pada wifaq dan ittihad, pada dalam persatuan dan kesatuan. Jadi baiklah katanya tak mendawadawi dengan saudara-saudari katanya, baik saling tamu paki-paki tapi tamu gad-gad dengan antara saudara-saudari katanya. Ini adalah anjuran di dalam beragama. Kan hendaknya katanya dalam perdamaian selalu. Wahdaris an asbabil khilaf wa nisa'i, dan pelihara olehmu daripada sebab-sebab khilaf dan perdakwaan. Sebisa mungkin katanya tak hindari daripada perdakwaan, daripada persengketaan yang dapat merusak daripada kesejahteraan. Segolong dengan jiran, dengan orang yang tetangga-tetangga di luar katanya, maka hendaklah katanya tak awali hal-hal yang baik tersebut dengan saudara dan saudari katanya. Sehingga dengan terbiasa ada kebaikan-kebaikan, insyaallah akan menjadi sebuah kebiasaan terhadap katanya untuk selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Maka disebutkan bahwa rumah itu adalah madrasah yang pertama bagi seseorang. Maka hendaknya katanya ta'awali dalam persaudaraan antara saudara-saudari katanya, hendaknya tak puji'u sebisa mungkin daripada hal-hal sebab-sebab yang dapat membawa kepada perdakwaan dan percekcokan. Wa anta khussa akhakal kabira wa ukhtakal kabirata bimazidil ikrami wal ihtirami. Dan bahwa engkau khususkan akan saudara engkau yang besar dan saudari engkau yang besar dengan lebih pemulia dan penghormatan. Kemudian yang kedua adalah mengkhususkan saudara kitanya yang raya ataupun saudari kitanya yang raya dengan tambahan kemuliaan dan penghormatan. Artinya kita pemulia orangnya dan tak berusaha untuk menghormati, tak hormati orangnya dengan penghormatan yang lebih besar. Wa ta'tabirahuma fi maqami walidaika, dan engkau iktibarkan keduanya pada makam kedudukan dua orang tua engkau. Maka engkau beramal dengan nasihat-nasihat keduanya dan jangan engkau melawan akan perintah-perintah keduanya. Jadi bila dinasihati, diberi nasihat oleh saudara kitanya, oleh abang kitanya, oleh adik, oleh kakak, saudara-saudari kitanya, maka hendaknya kitanya tak terima nasihat-nasihat yang benar tersebut, dan baik kitanya menjadi orang yang melawan daripada perintah kebenaran yang berasal daripada keduanya. Kita usahakan bila nasihat-nasihat putra mentang yang masukkan nasihat-nasihat terhadap kitanya, kita usahakan untuk menerima daripada nasihat tersebut. Karena kebebu daripada nasihat tersebutnya adalah untuk menjadikan diri kitanya lebih baik daripada sebelumnya. Sebelum kitanya kebaikan 50%, maka dengan tambahan nasihat daripada orang-orang yang di sekitaran kitanya, lebih-lebih daripada saudara-saudari kitanya, maka hendaknya kitanya terima nasihat tersebut. Karena menerima daripada nasihatnya adalah sebagian daripada kebaikan juga.
Karena orang yang menerima kebenaran, maka orangnya adalah yang dapat terpetunjuk kepada kebenaran. Wa fil hadisi haqqu kabiril ikhwati ala saghirihim ka haqqil walidi ala waladi. Dan sebut dalam sebuah hadis, bermula hak orang yang raya daripada saudara di atas orang yang ubud daripada mereka itu sama seperti hak walid, hak ayah di atas anaknya. Jadi hak daripada saudara-saudari kitanya yang raya, kakak abang kitanya nyan lebih mendapatkan hak yang raya daripada yang ubud, sama seperti hak ayah kepada terhadap anak. Sama seperti hak ayah terhadap anak. Maka sebagaimana hak ayah terhadap anak yang mestinya ditunaikan, begitu juga hak saudara kepada saudara adik-adiknya. Hak orang saudara yang raya, abang kakak, pada adik-adiknya. Kemudian wa antarhama akhaka as-saghira wa ukhtaka as-saghirata wa tu'amilahuma bil ihsani muamalata walidayka laka. Dan bahwa engkau kasih akan saudara engkau yang kecil dan akan saudari engkau yang kecil, dan engkau beramal akan keduanya dengan ihsan, dan engkau beramal akan keduanya, bermuamalah akan keduanya dengan kebaikan, akan sebagai muamalah dua orang tua engkau bagi engkau. Jadi yang ketiga, yang kelih hendaknya juga kitanya tak kasih daripada saudara-saudari kitanya yang ubud, adik agam kitanya, adik inang kitanya, hendaknya tak kasih. Dan kitanya hendaklah bermuamalah, bergaul dengan mereka itu dengan kebaikan, sebagaimana muamalah dua orang tua engkau bagi engkau. Jadi kebaikan-kebaikan tersebut hendaknya kitanya tak lakukan juga terhadap adik-adik kitanya yang ubud. Dalam hadis Nabi sebutkan, wa fil hadisi laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Tidaklah daripada kitanya itu siman yang tidak mengasihi iaman akan yang kecil daripada kitanya dan mengenali akan hak yang besar daripada kitanya. Jadi dalam hadis disebutkan bahawa kan daripada golongan baginda Nabi Muhammad SAW orang yang tidak menyayangi yang ubud daripada orang yang ubud dan tidak mengetahui akan hak orang-orang yang raya. Jadi orang yang raya yang lebih dewasa daripada kitanya nah hak draw masing-masing, dan orang yang ubud daripada kitanya juga hendaknya kitanya tak kasihi. Bukannya kitanya tak cela, tapi tak kasihi. Yang kecil dikasihi, yang sebaya berteman, yang besar dihormati. Kaedah aja. Kemudian yang kelima, sa'id ikhwataka wa akhawatika bikulli mastata'ta minal musa'adati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul akhawaini mathalul yadaini taghsilu ihdahuma al-ukhra wa tanazal da'iman ma'hum wa kun sabiran alaihim wa idza ghalitu fanabbihum ala ghalatihim bilutfin walinin. Sa'in ikhwataka wa khawatika, bantulah akan saudara engkau dan saudari engkau dengan titik barang yang engkau sanggupi daripada membantu. Jadi yang selanjutnya adalah hendaknya kitanya tak bantu daripada saudara-saudari kitanya bila memang membutuhkan dengan titik kesanggupan kitanya. Ubina kadar kemampuan kesanggupan kitanya dalam hal membantu
maka hendaknya tanyo tak bantu daripada saudara-saudari ketanyo. Putrana yang dibutuhkan, maka hendaknya bila mampu tak bantu. Berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul akhawaini matsul yadaini, taghsilu ihdahuma al-ukhra." Bermula misal dua saudara itu misal dua tangan yang membasuh akan salah satu keduanya oleh yang lain. Jadi perbandingan saudara-saudari kita nyonya seperti dua jaro, lagi dua jaro. Jadi sebagaimana dua jaronya saling membantu, juga demikian halnya dua saudara-saudara katanya, saudara-saudari katanya. Jaraunen di saat itu sembahyang ataupun dirah, maka tete dibasuh dibantu jarawi ya. Wate dirah jarawi tete perlu pada jaraunen. Maka demikianlah. Kemudian watanazal daiman ma'hum, dan watanazal, dan engkau bertempat selama-lamanya beserta mereka itu, wakun sabiran alaihim, dan jadilah adalah engkau itu yang sabar dari mereka itu. Juga hendaknya katanya menjadi orang yang sabar di dalam bergaul ataupun bermuamalah dengan saudara-saudari katanya. Wa idza ghalitu fanabihum ala ghalatihim, dan apabila tersalahlah mereka itu, maka beritahu olehmu akan mereka itu di atas kesalahan mereka itu dengan kelembutan dan lemah lembutan. Fa innal kalama al-latif yubakkitus dhamira ahsana tabkit. Jadi bila memang saudara-saudari yutanyo nak kesalahan, nak salah, maka hendaknya yutanyo tak beri tak tegur. Tak tegur urangnya dengan teguran yang baik, dengan teguran yang lemah lembut. Jadi tak usahakan dengan teguran yang baik-baik, teguran yang dengan kata-kata yang bagus. Tak usahakan untuk menegur bila memang terdapat kesalahan daripada saudara-saudari katanya. Karena sesungguhnya kalam yang lembut itu yubak itu dhamira ahsana tabkit. Karena sesungguhnya kalam yang lembut itu jina ia akan sebagus-bagusnya. Jadi karena kalam yang bagus, kalam yang lembut tersebut yang dapat melunakkan hati. Kalam yang baik tersebut dapat menjinakkan hati orang-orang yang mendengarnya. Maka bukanlah cara kita tak tegur dengan kata-kata yang kotor, apalagi dengan caci maki. Tapi hendaknya kita tak tegur dengan kata-kata yang dengan kata-kata yang baik. Wal kalama syadida yurithul wahsyata wal muqata'ata. Dan bahwasanya kalam yang kasar, itu mempusakai akan wahsyah, akan permusuhan dan pemutus silaturahmi. Jadi sebalik daripada kalam yang elok, kalam yang lembut, kalam yang lembut, kalam yang baik yang dapat mempusakai, dapat membuat hati orang yang dengar jinak, orang yang dengar rutin dengar. Sedangkan kalam yang kasar, kalam yang keruh yang dapat memusakai daripada pemutusan daripada silaturahmi. Hanya efek daripada kalam-kalam yang kasar, kalam-kalam yang syadid, keras. Maka wahdar an tatadaraba aw tatasyatama ma'hum, dan hindari olehmu akan bawa engkau saling memukul ataupun engkau saling mencela bersama mereka itu, ataupun engkau autanumma bainahum, ataupun engkau sambut antara mereka itu.
ataupun engkau ambil daripada mereka itu akan sesuatu dengan tanpa ridha mereka itu. Jadinya perkara-perkara yang hendaknya kita hindari, yaitu baik saling tercela, baik tak suruh sambung, baik tak tacok perkara-perkara yang seandainya bak draw katnya hana izin daripada orangnya dengan tanpa ridha mereka itu. Di barang-barang orangnya saudara-saudari kita nyonya, bila memang hana izin daripada saudara-saudari kita nyonya, maka hendaknya baik bertanya cok. Ataupun autuqati'a ahadan minhum, ataupun engkau selingkuh silaturahmi akan salah satu daripada mereka itu, memutuskan silaturahmi antara saudara-saudari kedanyo, yang juga hal-hal yang tidak dianjurkan, hal-hal yang tidak baik dalam pandangan agama. Kemudian di dalam hadis disebutkan, wa fil hadisi la yahilu li musliman ay yahjura akhahu fawqa thalathin faman ajara fawqa thalathin famata dakhalan nar. Tidak halal bagi orang Islam oleh bahawa mencium mencuekkan ianya muslim akan saudaranya lebih daripada leuro, maka bermusliman yang icuom ia nyaman dari leuro, maka mati ia nyaman, isya masuk ia nyaman akan neraka. Jadi dalam hadis disebutkan hana halu terhadap sira orang Islam untuk mencuekkan saudaranya lebih daripada leuro. Itu muka boh krut lebih daripada leuro-nya aja. Karena saudara orang yang ikut muka roy lebih daripada leuro, yang ikut roy daripada saudara muslim lebih daripada leuro, maka bila mati maka masuk neraka. Na'udzubillah min zalik. Maka yang dianjurkan daripada agamanya adalah berbuat baik kepada saudara-saudari katanya, lebih-lebih kepada begitu juga kepada seluruh orang-orang yang Islam, kaum muslimin muslimat seluruhnya. Kemudian wa akhuka huwas sa'idul aiman laka kama qala ta'ala khitaban li sayyidina Musa fi haqqi akhihi sayyidina Harun alaihi wassalam. Dan bermula saudara engkau, dianya saudara itu yang sa'idul aiman bagi engkau, itu tangan kanan bagi engkau. Sebagaimana barang berfirman Allah kitab bagi sayyidina Musa pada hak saudaranya sayyidina Harun alaihi wassalam. Jadi yang selanjutnya aku berita kepada katanya bahawa saudara-saudari katanya adalah bagaikan tangan kanan terhadap katanya. Jadi orangnya adalah orang-orang yang akan membantu katanya, orang-orang yang dapat membantu katanya di dalam urusan-urusan katanya. Sebagaimana yang pernah dikhitab oleh Allah Ta'ala, kalam Allah Ta'ala kepada Sayyidina Musa alaihissalam dengan saudaranya yaitu Sayyidina Harun alaihissalam. Kiban man khitab Allah Ta'ala kepada Sayyidina Musa dan Sayyidina Harun, sanashuddu adudaka bi akhika, selagi kamu mau ikat akan dengan engkau dengan saudara engkau. Jadinya khitab Allah Ta'ala kepada Sayyidina Musa dan Sayyidina Harun bahawa Sayyidina Harunnya adalah sebagai partner ataupun tangan kanan daripada Sayyidina Musa, orang-orang yang membantu Nabi Musa AS di dalam perjuangannya Nabi Musa AS. Yang disampaikan berkenaan dengan kedua utusan Allah Ta'ala tersebut. Wa huwa silahul ladzi tudafi'u bi a'da'aka fi mu'tarakil hayah. Dan bermula dianya
khitab itu dan bermula dianya Nabi Harun itu silah, dan bermula dianya saudara itu senjata yang dapat menolak dengannya kan musuh-musuh engkau pada gejolak kehidupan. Jadi saudara-saudari dan nyonya itu bagaikan senjata yang dapat menolak musuh-musuh daripada di dalam kehidupan. Itu yang makanya pentingnya berbuat baik dan berlaku baik kepada saudara-saudari katanya yang anjurkan di dalam agama. Sebagaimana ke dalam syair akhaka innaman la akhan lahu kasaini lil hijab ghairi silah. Saudara engkau, sungguhnya siman yang hanya jenis saudara bagi nyaman seperti orang berjalan kepada peperangan dengan tanpa senjata. Jadi disebutkan di dalam syair untuk menguatkan daripada berbuat baik kepada saudara-saudari seseorang itu, bahwa bukan disebut dalam syair saudara engkau akhaka innaman la akhan lahu kasaini lil hijab ghairi silah. Perhatikan saudara engkau, sesungguhnya orang yang hana memperhatikan saudaranya, apalagi tidak mempunyai saudaranya, maka seperti orang yang berjalan kepada peperangan yang tanpa senjata. Jadi lagi bagaikan orang yang jabak padang peperangan dengan tanpa senjata. Inilah keutamaan daripada berbuat baik kepada saudara, bahkan anjurkan untuk banyak-banyak berbuat kebaikan kepada saudara-saudari kita. Mudah-mudahan kita dapat melakukan kebaikan tersebut sebagaimana yang dianjurkan, walaupun belum sempurna 100%, tapi ada keinginan, ada kemauan kita untuk senantiasa dalam kebaikan, senantiasa berbuat baik antar sesama, apalagi kepada saudara-saudari kita. Mudah-mudahan dapat diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.